Pangus Rahino, Pangus Rahino. Saya cek video tersebut ditonton kurang lebih sudah sekitar 200.000 penonton. Dan setelah saya buka, ternyata video tersebut adalah video tentang dimana seseorang yang sedang memanjat tugu puncak Gunung Lawu. Durasi dari video pendek ini hanyalah 8 detik. Tapi dari durasi 8 detik ini ada sesuatu yang menarik. Di mana dalam video itu tertulis penarikan benda pusaka. Nih. Jika kita perhatikan dalam video ini, ada seseorang yang sedang memanjat tugu puncak Gunung Lawu. Kemudian dia ini menjatuhkan sebuah barang, yang mana di bawah ini sudah siap satu temannya untuk menangkap barang tersebut. Dan untuk tulisan dalam video ini adalah penarikan benda pusaka, ditambah lagi tag di bawah video. Ini semakin memperkuat bahwa kegiatan ini adalah kegiatan penarikan benda pusaka dari tugu puncak Gunung Lawu. Jadi berulang kali video ini saya putar karena saya masih belum percaya kan. Sampai akhirnya video ini saya zoom, saya perbesar, saya dekatkan, saya ingin melihat bentuk dari benda tersebut. Kalau bentuknya sih tidak menyerupai sebuah keris atau apa ya. Tapi ada yang lebih menarik dari sekedar ritual penarikan benda pusaka ini, yaitu aksi manjat tugu puncaknya. Kenapa aksi manjat tugu puncaknya ini lebih menarik daripada ritual penarikan benda pusaka menurut saya? Karena jelas, memanjat tugu puncak Gunung Lawu adalah larangan keras. Dan larangan ini bukan hanya berlaku untuk para pendaki, tetapi semuanya, termasuk para relawan Gunung Lawu, dilarang keras menaiki tugu puncak Gunung Lawu ini. Hanya satu yang diperbolehkan. Siapakah dia? Yaitu petugas resmi perbaikan tugu tersebut. Jadi sudah jelas itulah peraturan yang berkenaan dengan tugu puncak Gunung Lawu. Dan yang lucunya lagi dari video itu adalah dari sekian banyak orang yang berada di sekitar tugu puncak Gunung Lawu, satu pun tidak ada yang menegur. Apakah mereka tidak berani ataukah mereka ini memang tidak tahu peraturannya? Awalnya saya berpikir bahwa yang manjat tugu puncak Gunung Lawu ini mungkin adalah bagian dari relawan Gunung Lawu. Sehingga mereka para pendaki yang berada di sekitar tugu puncak ini tidak menegur. Tapi lagi dan lagi kita kembali ke peraturannya. Bahwa peraturan tidak diperbolehkannya memanjat tugu puncak Gunung Lawu ini berlaku untuk semuanya. Bukan hanya untuk para pendaki, tapi juga untuk para relawan di sana. Jadi jika memang ini adalah relawan Gunung Lawu, ini jelas tindakan yang salah. Buat teman-teman yang belum tahu peraturannya, oke, di sini akan saya jelasin sedikit tentang larangan memanjat tugu puncak Gunung Lawu. Yang pertama, alasan keselamatan. Seandainya ada seseorang yang memanjat tugu puncak tersebut, kemudian terjadi kecelakaan, siapa di situ yang akan bertanggung jawab? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan seringnya tugu ini dipanjat, maka akan lebih cepat rusak. Terbukti buat teman-teman yang sering memperhatikan gambar dari tugu puncak Gunung Lawu ini, dulu tugu puncak ini ujungnya ini masih ada bangunan semennya. Untuk yang sekarang ini sudah hilang. Kenapa? Ini jelas karena patah. Dan patahnya ini karena sering buat pegangan saat ada orang yang manjat ke tugu tersebut. Kemudian untuk yang ketiga, ini ada hubungannya dengan kearifan lokal. Karena tugu tersebut oleh beberapa kalangan ini dianggap sakral. Orang-orang tersebut sangat menghormati tugu puncak Gunung Lawu ini.
Ketiga peraturan inilah yang menegaskan bahwa semua orang dilarang memanjat tugu puncak Gunung Lawu, termasuk para relawan yang ada di sana. Dan sekali lagi, yang diperbolehkan manjat hanyalah satu, yaitu petugas resmi perbaikan. Dan kalau menurut saya pribadi, tugu puncak Gunung Lawu adalah simbolis, atributnya Gunung Lawu. Jika kalian punya sebuah komunitas, tentu punya sebuah atribut. Bayangkan seandainya atribut kalian ini diinjak-injak oleh orang lain. Apa yang akan kalian rasakan? Tugu ini dibangun tepat di titik teratas dari Gunung Lawu. Sehingga tugu ini dapat dikatakan adalah mahkotanya Gunung Lawu. Yang namanya mahkota itu berada tepat di atas kepala. Apakah pantas jika itu digunakan untuk candaan? Terlepas dari itu semua, Gunung Lawu adalah gunung keramat. Gunung ini dari dulu memiliki nama lain, yaitu Wukir Mahendra. Wukir adalah gunung, sedangkan Mahendra adalah agung atau raja. Dapat disimpulkan Wukir Mahendra ini artinya adalah gunung yang agung atau gunung raja. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, Gunung Semeru, Merapi, Merbabu, Arjuna, Argopuro semuanya di bawah naungan Gunung Lawu. Dari sini dapat kita bayangkan betapa sakral dan sucinya Gunung Lawu ini. Namun hanya karena satu tindakan kecil dari orang bodoh ini, ditambah lagi keterangan pada video yang mana di situ menunjukkan bahwa itu adalah kegiatan penarikan benda pusaka. Bukankah itu adalah sebuah pelecehan? Bukankah karena tindakan bodoh ini Gunung Lawu menjadi terkesan rendahan? Ini yang membuat saya sedikit marah. Ya, meskipun sebenarnya video tersebut dibuat untuk mencari sensasi. Meskipun begitu, tetap saja tindakan bodoh ini efeknya sangat-sangat buruk. Lagian siapa sih dia yang seolah-olah menjadi orang hebat di atas Gunung Lawu sana? Memanjat tugu dan melakukan penarikan benda pusaka. Kalaupun memang dia ini hebat dan sakti, coba setelah kejadian ini, sampean yang merasa sudah memanjat itu dan katanya melakukan penarikan benda pusaka, silahkan kembali ke Gunung Lawu. Dan saya tunggu berita selanjutnya. Video yang berdurasi 8 detik yang diunggah oleh akun Instagram Jejak Pendaki ini sudah ditonton kurang lebih sekitar 200.000 orang. Kemudian di dalam video itu sudah ada sekitar 500 komentar. Menurut saya dengan tidak adanya keterangan dalam video ini, berikut tidak adanya peringatan bahwa tidak boleh ditiru, ini justru membuka peluang baru bagi orang-orang lain yang kebetulan saat itu nonton video tersebut untuk melakukan hal yang sama di kemudian hari. Kemudian ada satu komentar di sini yang membuat saya miris. Setelah saya cek video tersebut, saya masuk ke kolom komentar, saya membacanya. Ini ada komentar, dia ini berkomentar halah dan tertawa. Kenapa saya fokus ke satu komentar ini? Karena komentar ini berasal dari akun yang menamakan dirinya Anak Gunung Lawu. Sebagai komunitas yang mengaku sebagai Anak Gunung Lawu, kenapa justru ketika ada video seperti ini dia hanya komentar tertawa? Ini yang buat saya miris. Lagi dan lagi yang saya takutkan adalah dari sekian ratus ribu penonton yang ada dalam video tersebut, mereka menonton video yang mana di situ ada orang yang sedang memanjat tugu puncak Gunung Lawu. Di situ tidak ada keterangan, tidak ada peringatan bahwa adegan ini tidak untuk ditiru. Kemudian mereka ini men-scroll komentar yang ada dan dia menemukan hal yang sama seperti yang saya temukan, bahwa di situ Anak Gunung Lawu ini berkomentar, dia tertawa. Ini semakin menambah seolah memanjat itu diperbolehkan dan tidak ada masalah. Ini efek yang paling besar. Ya, mungkin tawanya dia di dalam video tersebut ini tertuju pada tindakan kebohongan yang dilakukan oleh si pemanjat. Karena menurut saya pribadi, insya Allah, ya,
penarikan benda pusaka ini hanyalah sensasi. Lagi dan lagi hanya sensasi, hanya candaan. Ini bukan beneran. Sehingga hal tersebut membuat anak Gunung Lawu ini berkomentar tertawa. Harapan saya sih komentar dari anak Gunung Lawu ini adalah sebuah kekhilafan ya. Ya bisa saja saat berkomentar ini HP-nya dipegang oleh anaknya yang mungkin masih SD sehingga dia berkomentar hanya tertawa. Itu harapan saya karena sangat fatal sekali. Sekali lagi yang perlu kita ketahui adalah memanjat Tugu Puncak Gunung Lawu itu adalah larangan keras. Sehubungan dengan komentarnya anak Gunung Lawu pada video tersebut, ini sudah saya coba DM, saya berharap baik-baik. Saya minta kalaupun itu adalah sebuah kekhilafan, Bu Yau dihapus. Namun hanya saja DM saya sampai sekarang ini belum dibales. Semoga adminnya dari akun anak Gunung Lawu ini cepat sadar sehingga komentar itu dihapus. Ya syukur-syukur anak Gunung Lawu dalam video tersebut mau berkomentar memperingatkan bahwa ya, tindakan ini sangat tidak terpuji atau setidaknya jangan ditiru. Karena kurang lebih sekitar akhir 2019 itu pernah ada kejadian yang sama, di mana seorang pendaki asal Pasuruan ini juga naik di Tugu Puncak Gunung Lawu. Dia selfie di sana. Dan imbasnya adalah pendaki asal Pasuruan ini dibully habis-habisan di media sosial. Sehingga dia ini harus membuat video klarifikasi permintaan maaf secara tertulis. Lalu bagaimana dengan kejadian pada video yang sudah saya tampilkan ini tadi? Kenapa tidak ada satupun pihak yang merasa keberatan? Ya, akhir kata jika ada kritik dan saran atau info